subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kamu membantu channel ini untuk lebih berbagi pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Kali ini iseng-iseng kita bahas tentang kiat-kiat dan bagaimana cara memilih tanah atau properti yang kita butuhkan. Dalam pembahasan kali ini kita membahas sebidang tanah, di mana ketika kawan-kawan ingin membeli sebidang tanah tentunya harus memperhatikan poin-poin berikut. Apa saja poin-poinnya? Mari kita bahas. Yang terpenting dan paling mendasar adalah aksesibilitas atau akses jalan dari tanah tersebut, di mana tanah yang memiliki jalan yang cukup besar, cukup lebar, atau minimal mobil berpapasan tentunya lebih memiliki masa depan yang baik. Masa depan yang dimaksud adalah kenaikan dari fluktuasi tanah tersebut berpotensi signifikan, karena jalan yang besar ini dapat dimanfaatkan sebagai banyak hal, baik dari rumah huni maupun bangunan-bangunan komersil seperti toko dan usaha lainnya. Kemudian pertimbangkan pula kebutuhan kita. Jadi tetap harus mempertimbangkan kebutuhan kita. Misal kita mau membeli sebidang tanah untuk rumah huni, tentu kita harus menentukan jarak atau akses di mana kita kerja. Ya, lebih baik tidak terlalu jauh, karena jika terlalu jauh dari tempat lokasi kita kerja akan memakan biaya operasional harian yang cukup tinggi, terutama dari segi bahan bakar, ya, dari bensin. Semua harus dikalkulasi dengan baik, dihitung dengan terukur. Yang kedua, dilihat apa yang ada di sekitar tanah tersebut. Jadi pastikan tanah tersebut dekat dengan pusat-pusat ekonomi seperti pasar atau universitas, pusat kesehatan, pusat pendidikan, ya, pusat ekonomi lainnya. Seperti lebih baik lagi kayak mall, apartemen, residensial, itu pasti memiliki harga yang cukup tinggi. Lalu setelah kita menentukan akses, menentukan kebutuhan, dan menentukan selling point tadi, yang market dan pusat ekonomi tadi, baru kita melihat potongan atau ukuran tanah, di mana ukuran dan potongan tanah ini sangat menentukan harga. Rata-rata untuk di Pulau Jawa sendiri, potongan tanahnya hampir semua berbentuk kereta atau memanjang ke belakang. Jadi lebar mukanya kecil, tapi dia panjang ke belakang, karena rata-rata ya 70% tanah di Pulau Jawa ini yang itu bekas sawah, ya, bekas pertanian. Jadi potongan-potongannya banyakan memanjang. Walaupun ada yang kotak persegi, kotak persis, itu pasti sudah kaflingan perumahan. Setelah kita memperhatikan poin-poin tadi, ya tidak kalah penting kita harus lihat lokasi tiang listrik terdekat. Pastikan akses listrik sudah masuk
kedua, pastikan air di lokasi tersebut menggunakan PDAM atau air sumur tanah. Variabel-variabel ini akan kita rangkum dalam video yang lebih padat di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.